Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 496-500. Kamu benar. Aku sudah terluka di bahuku selama hampir 7 atau 8 tahun. Aku sering tertinggal saat bertugas di militer. Belakangan, aku pergi ke banyak rumah sakit, tapi tidak ada obatnya. Di sana adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang memiliki beberapa keterampilan. Dia dapat melihat penyebab dan sumber luka saya, tetapi tidak ada cara yang efektif untuk menyembuhkannya. Zhang Feng menghela nafas, itu karena tidak dapat disembuhkan. Saat hujan turun, nanti sakit. Jadi saya sering datang ke panti pijat untuk mengendurkan tendon dan melancarkan peredaran darah, sehingga bisa menghilangkan rasa sakitnya. Jericho Lee mengangguk seperti dua kacang polong. Deskripsi Zhang Feng persis sama dengan diagnosisnya. Dia tidak salah mendiagnosis. Zhang Feng menoleh, wajahnya terkejut, tapi aku sedikit terkejut, kamu belum melakukan pemeriksaan, bagaimana kamu bisa melihat cedera bahu kananku? Apakah kamu sudah belajar kedokteran? Memang dokter. Jericho Lee menjawab sambil tersenyum, berbaringlah, aku bisa menyembuhkan luka lama di bahumu. Apa? Zhang Feng sangat terkejut hingga dia tidak dapat mempercayainya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Saya telah melihat begitu banyak dokter yang tidak dapat menyembuhkan luka ini. Bisakah Anda menyembuhkannya? Apakah itu omong kosong? Kamu akan mengetahuinya nanti. Kamu adalah tamu di sini. Aku tidak perlu berbohong kepadamu. Berbaring saja. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan. Zhang Feng merasa skeptis. Jangan berlebihan. Dia menabuh drum di dalam hatinya. Bisakah pria ini benar-benar menyembuhkan luka di bahunya? Sejujurnya, dia tidak mempercayainya. Namun Jericho Lee malah tidak melakukan pemeriksaan, sehingga ia didiagnosis mengalami cedera bahu, yang membuktikan bahwa ia memang mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi, apakah Anda percaya untuk saat ini? Jericho Lee sedikit mengangkat tangannya, dan ki asli mengalir di antara telapak tangannya. Dengan desakannya, dia perlahan jatuh ke tubuh Zhang Feng. Tangannya seperti ular berenang, melayang maju mundur di bahu kanan Zhang Feng. Ho! Zhang Feng merasakan bahu kanannya yang sering sakit, tidak terasa sakit. Dia merasa sangat nyaman dan sejuk. Dia tidak pernah merasakan bahunya senyaman sekarang. Kenapa? Benar-benar tidak sakit sama sekali. Apakah orang ini mengatakan yang sebenarnya? Zhang Feng curiga di dalam hatinya, dan perasaan intuitifnya membuatnya menabuh genderang di dalam hatinya. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, Jericho Lee melepaskan tangannya dan menarik napas dalam-dalam ke saluran napasnya, seharusnya tidak ada masalah. Cedera di bahu kanan Anda tidak akan pernah sakit lagi. Anda bisa percaya diri dan berani. Zhang Feng memandang Jericho Lee takjub dan tidak percaya. Dia secara tidak sadar tidak mempercayainya, tapi dia paling mengenal tubuhnya. Dia bisa merasakan bahu kanannya sangat nyaman. Hanya, pijat beberapa menit, menyiksanya 7 atau 8 tahun karena cedera, enak sekali. Benarkah? Kenapa aku tidak merasa seperti itu? Kamu tidak akan menipuku, kan? Zhang Feng mengerutkan kening, dan pertanyaan demi pertanyaan keluar dari mulutnya. Saya telah mengunjungi setidaknya 20 atau 30 rumah sakit, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan penyakit itu bisa disembuhkan. Anda hanya memijat seperti itu. Bagaimana perasaanku seperti mimpi? Apakah Anda menggunakan teknik khusus untuk membuat bahu kanan saya tidak sakit untuk saat ini? Jangan tunggu aku pergi dan kambuh lagi. Li Jericho Lee tidak punya masalah dengan keraguan seperti ini. Dia tahu bahwa Zhang Feng telah menderita kesakitan selama bertahun-tahun. Dia telah mengunjungi banyak rumah sakit dan belum sembuh. Dia sudah lama kecewa dengan rumah sakit saat ini. Sekarang seseorang memberitahu Zhang Feng bahwa setelah cederanya sembuh, Zhang Feng secara alami sulit dipercaya. Sulit dipercaya, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa bahu Anda benar-benar bagus. Karena saya seorang dokter, orang lain tidak berani mengatakan, saya jamin, bahu Anda tidak akan ada masalah, keluar dari pintu pijat tidak akan kambuh. Baiklah, istirahatlah sebentar. Jericho Lee dengan sungguh-sungguh berjanji, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Zhang Feng menghentikannya. Jericho Lee berhenti, apakah ada yang lain? Apakah kamu yakin sudah sembuh? Zhang Feng menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Jericho Lee mengerutkan kening. Meskipun dia memahami suasana hati Zhang Feng, dia masih kesal karena keterampilan medisnya dipertanyakan. Tidak ada perbedaan di wajahnya. Dia mengucapkan kata demi kata, saya dapat meyakinkan Anda, ini benar-benar sembuh. Ini laki-laki itu benar-benar merepotkan. Kalau tidak sembuh, bagaimana dia bisa pergi? Tahukah kamu bahwa dokter manapun, selama dia memiliki etika profesi seorang dokter, akan menyembuhkan seseorang lalu menyerah? Baiklah, terima kasih kamu. Wajah Zhang Feng masih penuh keraguan, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata Jericho Lee. Dia melompat dari tempat tidur, meraih tangan Jericho Lee, dan menjabatnya sambil tersenyum. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengeluarkan cek dari sakunya dan menulis angka 50.000. Jericho Lee mengerutkan kening padanya dan berpikir, apa yang orang ini lakukan? Sedikit rasa hormat, tidak ada artinya. Zhang Feng menyerahkan cek itu sambil tersenyum, tapi begitu dia membagikannya, tangannya menarik kembali setengahnya.
Senyumannya menghilang dan alisnya berkerut, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia sepertinya sedang bergumul dengan sesuatu, tetapi uang ini terlalu mudah bagimu. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya apa yang kamu katakan. Aku sudah terluka selama 7 atau 8 tahun. Kamu tiba-tiba mengatakan kepadaku bahwa tidak apa-apa. Aku tidak tahu apakah itu hanya kenyamanan sementara. Tapi meski begitu, aku akan memberimu uang. Dia mengangkat tangannya, meluruskannya, lalu tiba-tiba melepaskan jarinya. Pop. Cek itu jatuh dari tanganku dan jatuh ke tanah. Suasana adegan tiba-tiba memadat, wajah Jericho Lee langsung mendingin, dia saling memandang, dia melihat wajah Zhang Feng sombong, lubang hidung 45 derajat, terlihat penuh hinaan dan hinaan terhadapnya. Ambillah. Itu yang pantas kamu dapatkan. Zhang Feng tersenyum aneh. Apakah kamu serius? Jericho Lee menarik sudut mulutnya. Pria ini sangat menarik. Apakah Anda ingin mempermalukannya dengan cara ini? Ambil, jangan bilang aku tidak membayarmu. Wajah Zhang Feng lebih arogan. Jericho Lee mencibir dalam hatinya dan membungkuk. Tirai ini jatuh ke mata Zhang Feng, yang membuatnya merasa bangga. Pada akhirnya, dia hanyalah penjahat yang rakus. Selama dia melempar uang, bukankah dia membungkuk seperti anjing pesek? Namun, detik berikutnya, tindakan Jericho Lee membuat wajah bangga Zhang Feng di tempat menjadi biru pucat. Jericho Lee mengambil cek itu, memegang ujung cek di tangan kirinya, dan merobek cek itu berkeping-keping dengan tangan kanannya di tengahnya tanpa ragu-ragu. Yi. Suara cek yang robek membuat wajah Zhang Feng sulit dilihat. Kamu merobek cekku. Apa maksudmu, Pop? Jericho Lee mengambil segenggam kertas dan membantingkannya ke wajahnya. Wow. Potongan kertas itu berjatuhan dari wajahnya seperti kepingan salju, yang membuat wajahnya hitam dan biru. Wajahnya menjadi bengkok dan ganas, dan tubuhnya penuh amarah dan kesuraman. Sepertinya dia diambang wabah. Jericho Lee memandangnya dengan sinis, bagaimana rasanya dihancurkan dengan uang. Bab 497. Kamu sangat berani. Zhang Feng sangat marah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, beraninya aku. Ketika kamu baru saja mempermalukanku dengan uang, mengapa kamu tidak memeriksa dirimu sendiri? Kamu pikir aku menginginkan uangmu? Cepat berkemas dan pergi. Kamu tidak diterima dalam pijatan kami. Ruang tamu. Wajah Zhang Feng garang dan matanya tertuju pada Jericho Lee. Nak, menurutku kamu bosan hidup. Bagaimana kamu bisa tahan denganku? Aku memberimu uang untuk menghormatimu, kamu sangat tidak sopan. Percaya atau tidak, kamu bisa dipecat dan tidur di jalan. Jericho Lee langsung tertawa. Wajah Zhang Feng berubah menjadi hijau. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena sentimental, bodoh dan sombong, mencoba membuatku kehilangan pekerjaan. Oke, kamu boleh datang sekarang, aku tunggu. Saya beri waktu 3 menit. Jika tidak bisa, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aku tidak ingin melihat orang bodoh seperti ini, tapi dia tidak mematuhinya, jadi jangan salahkan dia karena kejam. Kamu. Oke, tunggu. Saya akan segera menelepon Anda. Jika saya tidak memberi Anda warna hari ini, Anda akan tersingkir. Zhang Feng jelas-jelas marah, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee. Jericho Lee melingkarkan tangannya di sekelilingnya dan memandang dengan dingin. Dia ingin melihat bantuan apa yang bisa didapat orang ini. Wajah Zhang Feng Yin, mengeluarkan ponselnya, segera memutar telepon seseorang, nadanya marah, mengertakkan gigi pada orang-orang di sana berseru, ini aku, Zhang Feng. Seperti ini. Saya berada di pusat pijat kesehatan dan rekreasi di pusat kota. Seorang anak laki-laki berani menggangguku, dan dia membenci Yan Sao kamu. Dia mengancam akan memberi pelajaran pada Yan Sao. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mau datang? Oke, aku akan menunggumu di sini. Aku akan menahan anak itu. Aku tidak akan membiarkan dia lari. Anda dapat yakin. Tutup telepon, ekspresi Zhang Feng galak, matanya menatap Jericho Lee dengan dingin, dan bersenandung dingin, wah, kamu sudah mati. Orang-orang akan segera datang. Hari ini, saya harus memberitahu Anda akhir dari menyinggung perasaan saya. Ya, saya akan menunggu. Jericho Lee melepas pakaian kerjanya, melemparkannya ke tempat tidur, mengambil kursi dan duduk. Karena Zhang Feng sangat ingin bermain, dia akan menemaninya sampai akhir. Wah, jangan tunggu. Anda pikir saya tidak dapat melihat bahwa Anda hanya berwajah gemuk sekarang. Mungkin Anda berpikir bahwa orang yang saya cari tidak akan mendapat masalah seperti itu dan datang dari tempat yang jauh. Salah besar jika Anda berpikir demikian. Zhang Feng terus memarahi. Jericho Lee memutar matanya dan mengabaikan suaranya. Dia menutup matanya untuk menyegarkan dirinya. Reaksi seperti ini terlihat di mata Zhang Feng, yang membuat Zhang Feng sangat marah hingga dia melompat-lompat, berharap untuk menghancurkan Jericho Lee hingga berkeping-keping. Bang! Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, pintu kamar ditendang hingga terbuka dengan keras, dan pintu tersebut bergemerincing di dinding, menimbulkan suara melengking. Kemudian terdengar suara marah seorang pemuda, siapa? Benda apa yang aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan aku bahkan tidak memperhatikanmu. Nadanya sangat gila. Dia keren, dan tampak seperti, Zhang Feng, di mana anak kurang ajar itu? Yan Sao melihat Zhang Feng dan langsung bertanya.
Zhang Feng menunjukkan wajah tak berdaya, Yan Sao, jangan terlalu marah. Jangan terlalu marah. Ini hanya masalah kecil. Hal kecil apa? Dia bahkan tidak memperhatikan tuan muda. Apakah ini masalah kecil? Yan Sao sangat marah. Kata-kata Zhang Feng terdengar di telinganya, yang membuatnya berpikir bahwa Zhang Feng telah sangat terhina dan tidak berani berbicara, jadi dia dengan sengaja berpura-pura dianiaya. Yan Sao sangat marah sehingga dia bergegas masuk ke kamar dan berteriak, bajingan mana yang ada di dalam. Keluar dari sini Zhang Feng mengikuti, sedikit menundukkan kepalanya, matanya memancarkan cahaya plot. Apa yang dia katakan barusan, dengan sengaja mundur, sebenarnya merangsang Yan Sao. Dia tahu betul karakter Yan Sao. Jika dia sangat marah, dia mungkin tidak akan membuat Yan Sao begitu marah. Sekarang Yan Sao sangat marah. Selanjutnya, dia akan membalas dendam pada Jericho Lee. Inilah yang diinginkan Zhang Feng. Ini aku. Di dalam kamar, Jericho Lee sudah lama mendengar suara keras itu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, terlihat muda, agak tampan dan mengenakan pakaian kasual Armani. Di belakang orang-orang muda, ada 4 pria besar berjas dan sepatu. Kamu. Yan Shaochong masuk dan melihat Jericho Lee dan pakaiannya. Dia mengerutkan kening dan wajahnya marah, bersenandung. Apakah kamu yang menjelek-jelekkan tuan muda kita di belakang punggungnya? Jadi bagaimana kalau itu aku? Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangannya dan menatap Zhang Feng di belakangnya sambil tersenyum. Ketika Zhang Feng menelepon barusan, dia menambahkan bahan bakar dan menambahkan cuka, dan memberinya tuduhan palsu. Kalau ingin menambah kriminalitas, kenapa tidak? Tapi Jericho Lee tidak memperhatikannya. Zhang Feng, seorang penjahat, tidak dapat mengancamnya tidak peduli bagaimana dia bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nak, kamu sedang mencari kematian. Wajah Yan Sao menjadi lebih marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Jericho Lee tidak tersenyum, dan berkata dengan nada ringan, saya peduli siapa tuan muda Anda, di mata saya, Anda bukan apa-apa. Yan Sao. Dengarkan nama keluarga ini, kebanyakan dari mereka adalah tuan muda keluarga Yan, salah satu dari 4 keluarga besar. Jericho Lee bahkan berani melawan Yan Ning dan Yan Zhou. Bagaimana dia bisa melihat tuan muda keluarga Yan di depannya? Apa katamu? Wajah Yan Sao berwarna hijau. Betapapun jeleknya itu. Yan Sao, dengar. Apa yang dia katakan? Pada saat ini, Zhang Feng muncul dengan suasana yang aneh dan menambahkan bahan bakar, benarkah? Anak ini sama sekali tidak memperhatikanmu Yan Sao. Bahkan di dalam menghadapi Yan Sao kamu, dia berani berbicara kasar. Yan Sao, jangan biarkan dia pergi. Ya. Tentu saja mata Yan Sao tajam. Zhang Feng Jie tersenyum aneh dan menangis kepada Jericho Lee. Nak, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin Yan Sao akan memaafkanmu. Namun jika Anda keras kepala, jangan salahkan kami karena kejam. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Jericho Lee tidak sabar. Orang-orang ini sudah lama berbicara. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka akan menang? Sial. Beraninya kamu sombong di depan tuan muda ketiga keluarga Yan. Zhang Feng sangat marah dan wajahnya sangat buruk. Tiba-tiba dia sepertinya memahami sesuatu. Oh, saya mengerti. Anda mungkin bahkan tidak tahu nama keluarga Yan. Pantas saja Anda berani bicara begitu banyak. Bab 498. Zhang Feng tampaknya memahami penyebab semua ini, berteriak riang, berbicara pada dirinya sendiri. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan ada keinginan untuk tertawa di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Wajah bangga Zhang Feng menjadi kaku sesaat. Dia sangat berkulit hitam sehingga dia berkata, kamu. Zhang Feng, jangan bicara dengannya. Nak, aku akan memberimu warna hari ini. Di kota Lusu ini, apakah kamu berani memperhatikanku? Ada apa denganmu Yan Shaoleng mendengus, dia hanya pegawai biasa di sini. Setelah kita membersihkannya, tidak bisakah seseorang yang bermarga bau melawan keluarga Sue demi dia? Mata Zhang Feng berbinar, ya. Yan Shao benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jericho Lee hanyalah seorang teknisi pijat di sini. Tidak peduli bagaimana Bao Dakai bekerja, dia tidak bisa melawan keluarga Sue, salah satu dari 4 keluarga, demi seorang karyawan, kecuali Bao Dakai tidak ingin terus membuka ruang pijat. Menurut mereka, wajar jika Bao Da mengorbankan Jericho Lee. Wajah Zhang Feng menunjukkan ekspresi bangga. Nak, kamu telah menyinggung perasaanku, dan sekarang kamu telah sampai pada akhir, kamu telah memintanya. Segera, 4 pria besar mengepung Jericho Lee dan menghalangi mundurnya. Mereka penuh dengan nafas yang menakutkan, dan ekspresi mereka dingin dan ganas. Yang jarang terjadi adalah saat menghadapi 4 orang tersebut, Jericho Lee tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, melainkan menatap beberapa orang dengan sepasang mata dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya. Lakukan. Entah siapa yang berteriak, tapi keempatnya langsung mengayunkan tinju dan menghantam dahi Jericho Lee. Gerakan mereka sangat cepat. Tampaknya setelah pelatihan profesional, serangan itu datang dengan serangan mencubit dan mengepung. Seorang pria di depan Jericho Lee sambil memegang tinjunya langsung menyerang keningnya, sedangkan yang di kiri dan kanan mengangkat kaki dan menendang sendi kakinya dari kiri ke kanan. Sua.
Kecepatannya sangat cepat, menyapu kaki untuk menerima angin kencang yang kencang, seolah-olah ada sepasang yang ingin langsung menendang kakinya untuk mematahkan posturnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah seorang pria di belakang Jericho Lee meninju lehernya dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan-serangan ini sangat sengit, tidak peduli tindakan apa yang mereka ambil, mereka sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Orang dengan perawakan buruk kemungkinan besar akan langsung cacat. Namun, premis dari semua ini adalah bahwa Jericho Lee adalah orang biasa. Sial. Detik berikutnya, suara memekakkan telinga mulai terdengar. Mereka memukul tubuh Jericho Lee dengan tangan dan kaki. Namun anehnya, melihat Jericho Lee lagi, itu seperti gunung yang berakar di tempat yang sama tanpa menggerakkan sutranya. Bagaimana mungkin? 4 orang dengan satu suara mengeluarkan kejutan yang luar biasa, mereka memukul dengan seluruh kekuatan mereka, sebenarnya tidak dapat menggoyahkan Jericho Lee sedikit pun. Mata Yan Shao hampir jatuh ke tanah. Mereka berempat adalah pengawal terbaik di keluarga yang melindunginya. Dia lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya mereka. Orang biasa tidak bisa menerima pukulan dari mereka, tapi Jericho Lee tidak terluka. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Jericho Lee memandang keempat orang itu dengan dingin, apakah itu kekuatannya? Tidak cukup untuk membunuhku. Keempatnya saling memandang, dan wajah mereka sangat jelek. Detik berikutnya, mereka mengatupkan gigi, mengayunkan tinju, dan memukul lagi. Yah, kamu baru saja bersenang-senang. Sekarang giliranku. Jericho Lee melintas dan mendorong kaki kanannya ke tanah. Seluruh tubuhnya seperti cangkang yang ditarik ke atas beberapa meter di tempatnya. Dengan sikap voli ke bawah, dia menendang keras beberapa orang yang terbang. Bang! Orang yang datang kepadaku ditendang dengan keras. Seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang yang garis putus-putusnya, terbentur tembok tak jauh dari situ dan mendarat di tembok. Jericho Lee memutar punggungnya dan menendang kakinya 360 derajat di udara. Bang-bang! 3 orang harus terbang keluar, gululu berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 lingkaran sebelum nyaris berhenti. Diam! Keheningan kematian. Zhang Feng dan Yan Shao memandangi 4 orang yang tergeletak di tanah dengan ngeri. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah mereka sedang bermimpi? 4 pengawal tidak bisa mengalahkan satu Jericho Lee, tapi mereka bertemu langsung. Ini konyol. Ayah. Jericho Lee jatuh ke tanah dengan mantap, tangannya melingkari dia, dan memandang ke 4 orang di tanah dengan wajah dingin. Dengan kemampuan ini, aku menginginkan hidupku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ah, keempatnya jatuh ke tanah dan ikut meratap terus-menerus. Menghadapi ejekan Jericho Lee, mereka hanya bisa berguling-guling di tanah. Pada saat ini, darah mereka melonjak dan seluruh tubuh mereka tampak hancur. Mereka kesakitan di mana-mana. Jericho Lee menyapu Yan Shao dan Zhang Feng dengan dingin, dengan cibiran di mulutnya, Yan Shao, kan? Dan sekarang kamu menginginkan hidupku. Kamu. Wajah Yan Shao menjadi pucat, dan dia mundur dengan ngeri. Apakah aku begitu buruk? Jericho Lee menunjukkan gigi depannya yang besar dan cerah, tetapi senyuman manusia dan hewan yang tidak berbahaya di mata mereka sama seperti seringai iblis. Yan Shao menelan ludahnya, kamu, siapa kamu? Dia sama sekali tidak percaya bahwa seorang teknisi pijat biasa akan memiliki keterampilan yang begitu kuat. Jericho Lee menunjuk dirinya sendiri dan bergumam, oh, apakah kamu benar-benar keluarga Yan? Yan Ning dan Yan Zhou tidak memberitahumu namaku. Mendengar ini, wajah Yan Shao tiba-tiba membeku, ekspresinya membeku, dan dia segera memikirkan sesuatu. Dia tersentak dan sangat ketakutan. Dia melangkah mundur dan kehilangan suaranya. Apakah kamu itu Jericho Lee? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kelihatannya tidak seperti orang bodoh. Jericho Lee tersenyum muram. Dia berjalan mendekat. Melihat ini, hati dan empedu Yan Shao hampir pecah. Dia melangkah mundur lagi, wajahnya seputih kertas, jangan kemari. Bab 499. Jericho Lee bergegas mendekat. Tidak peduli betapa takutnya dia meraih leher Yan Shao dan mengangkatnya setinggi ayam. Tangan Yan Shao terus menarik tangannya, berusaha melepaskan diri dari belenggu tersebut. Namun, dengan kekuatannya, mustahil untuk melepaskan diri dari tangan Jericho Lee. Keluarga yang tetap bodoh seperti biasanya. Yan Zhou ya, Yan Ning, dan kamu juga. Kamu bilang kalau aku meremukkan tenggorokanmu sekarang, apa yang akan dilakukan keluarga Yan padaku? Jericho Lee menyeringai. Ini hampir membuat Yan Shao takut sampai mati sekaligus. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, tidak. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Dia sangat takut karena dia tahu bahwa Yan Ning dan Yan Zhou bertarung melawan Jericho Lee. Salah satu dari mereka terluka parah dan sekarat, dan sekarang dia sudah meninggal. Yang lainnya dipukuli dan tidak berani kentut. Meskipun keluarga Yan adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lusu, mereka biasanya mendominasi, tetapi jika mereka bertemu musuh yang sangat kuat dan diintimidasi, mereka hanya dapat mematahkan gigi dan menelannya. Jericho Lee adalah musuh yang tidak bisa diprovokasi oleh keluarga Yan. Sekarang aku tahu apa yang aku takutkan, apa yang telah kulakukan. Jericho Lee menyeringai. Keutamaan penindasan orang ini sama seperti milik Yan Ning. Zhang Feng sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana.
Melihat Yan Sao dicekik oleh Jericho Lee, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Dia mengertakkan gigi dan meraung, bajingan. Jangan terlalu tegas. Jericho Lee menoleh dan berkata, berguling. Zhang Feng mengepalkan tangannya, mengertakkan gigi dan berteriak, jika Yan Sao punya masalah, keluarga Yan tidak akan membiarkanmu pergi. Wah, lepaskan sekarang. Yan Sao melihat Zhang Feng menonjol di hadapannya. Dia sepertinya melihat sedotan dan meminta bantuan, Zhang Feng, tolong aku. Selama kamu bisa menyelamatkanku, keluarga Yan akan membalas kebaikanmu. Zhang Feng menatap Jericho Lee, segera lepaskan Yan Sao. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Apakah Jericho Lee mengira orang ini memiliki masalah otak dan tidak dapat melihat situasi saat ini dengan jelas? Zhang Feng sangat cemas dan marah sehingga dia tiba-tiba berpikir bahwa dia mengenal bos panti pijat tersebut, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Bao Da. Ini saya, Tuan Bao. Saya Zhang Feng. Salah satu staf pijatmu gila dan ingin menyakiti Yan Sao. Yan Sao dari keluarga Yan. Cepat kemari, atau kamu akan terbunuh. Tutup telepon, Zhang Feng dengan marah berteriak, saya memperingatkan Anda, sekarang lepaskan. Setelah beberapa saat, Tuan Bao akan datang. Dia bosmu. Jika Anda tidak ingin kehilangan pekerjaan, bukan hakmu untuk mengatakan 3 atau 4 hal jika kamu ingin melepaskan orang lain, kata Jericho Lee. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Dia tidak hanya tidak berniat melepaskan orang, tapi juga berniat membunuh orang saat ini. Bang! Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu, dan pintu dibuka. Begitu pengunjung melihat pemandangan di dalam ruangan, dia hampir terkejut, ini apa yang terjadi? Melihat keempat orang yang tergeletak di tanah, mereka tercengang. Zhang Feng buru-buru melihat ke pintu. Begitu dia melihat Bao Dakai, dia bergegas dan meraih tangan Bao Dakai. Lalu dia berteriak, Bao Dong. Kamu bisa menghitungnya. Ini masalah besar. Stafmu di sini, mereka ingin membunuh Yan Sao. Kamu hentikan dia. Atau sesuatu yang besar akan terjadi. Apa? Bao Dakai sangat terkejut sehingga dia segera mendorong orang-orang itu menjauh dan masuk ke dalam ruangan. Dia melihat Jericho Lee dengan leher Yan Sao. Wajahnya sangat terkejut hingga dia hampir terpana. Jericho Lee. Untuk sesaat, dia mengira dia terpesona. Dia menggosok matanya karena tidak percaya. Itu benar-benar Jericho Lee. Dia tidak terpesona. Ini masalah besar. Tuan Bao, hentikan staf di sini. Dia gila. Kamu ingin membunuhku. Yan Sao langsung berteriak. Sekarang dia melihat Bao Dakai seolah-olah dia melihat sedotan. Dia ingin segera menyingkirkan Jericho Lee. Wajah Bao Dakai tenang. Malu untuk maju ke depan, Jericho Lee, ada apa pada akhirnya? Begitu mereka berbicara, wajah Zhang Feng dan Yan Sao berubah. Ada apa? Menurut mereka mengapa nada suara Bao Da tidak terdengar marah? Itu benar hanya sedikit konflik, jawab Jericho Lee lirih. Konflik kecil apa? Kamu kentut. Zhang Feng sangat marah sehingga dia melompat berdiri dan memarahi, Tuan Bao, izinkan saya menjelaskannya. Awalnya, saya datang ke sini untuk menerima layanan pijat. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah tertembak di bahu dan mengalami luka lama. Aku sudah berobat ke banyak rumah sakit dan belum sembuh. Tapi anak laki-laki itu berkata bahwa dia telah menyembuhkan luka di bahuku. Tentu saja, aku tidak percaya. Jadi aku memberinya cek sebagai hadiah. Tak disangka, dia tidak tahu berterima kasih dan merobek cekku. Kemudian dia berbicara kasar kepadaku. Aku sangat marah dan memintanya untuk meminta maaf. Akibatnya, dia tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga terus berbicara kasar kepadaku dan bahkan mengabaikan Yan Sao. Jadi aku memanggil Yan Sao. Akibatnya, dia malah berani melawan Yan Sao, dan bahkan ingin membunuhnya. Zhang Feng menunjuk ke hidung Jericho Lee, meludah kemana-mana, mengertakkan gigi dan memarahi, Tuan Bao, Anda harus menjaga ini dengan baik. Dia tidak boleh main-main di sini. Yan Sao adalah pria emas. Jika dia melukai sehelai rambut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajah Bao Dakai menjadi semakin salah. Dia mengerutkan kening dan menatap Zhang Feng yang marah, apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Dia mengenal Zhang Feng dan orang seperti apa dia. Dia tidak memilih untuk mempercayai kata-kata sepihak Zhang Feng sepenuhnya. Sebaliknya, dia memikirkan apakah perkataan Zhang Feng itu benar atau salah. Ketika Zhang Feng mendengar ini, dia berpikir bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan pihak lain atas kata-katanya yang salah. Melihat kesempatan untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee, dia langsung meneteskan air liur dan bersenandung dingin, tentu saja, biarkan dia melepaskan Yan Sao, lalu menebus kesalahanku dan Yan Sao. Setidaknya 10 koutao. Terlebih lagi, dia melukai bawahan Yan Sao dan membuat Yan Sao sangat ketakutan. Dia ingin memberikan kompensasi kepada Yan Sao atas kehilangan mentalnya. Demi menjadi karyawan Tuan Bao, jika kakinya patah, kami akan membiarkan masa lalu berlalu dan tidak membiarkan apapun terjadi. Ketika dia mengatakan ini, dia memiliki semacam kesombongan di wajahnya. Apa yang dia katakan begitu lugas, seolah-olah dia telah mematahkan kaki Jericho Lee. Tampaknya dia sangat murah hati dan murah hati. Tapi Zhang Feng tidak menyadarinya. Saat dia mengatakan ini, wajah Bao Dakai menjadi agak jelek. Bao Da menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Jericho Lee. Jericho Lee, apakah itu yang dia katakan?
Wajah Jericho Lee polos dan tenang. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Percaya atau tidak, itu bukan keputusan saya. Bao Dakai dan Zhang Feng adalah kenalan. Jika dia memilih untuk percaya pada kenalan lamanya, tidak peduli apa yang dikatakan Jericho Lee, dia tidak akan mempercayai perkataan Jericho Lee. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jericho Lee tidak ingin membuang air liur yang tidak berguna. Bab 500. Ini. Bao Dakai berada dalam dilema. Tiba-tiba dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Melihat keraguan-raguannya, Zhang Feng berkata, apa yang Anda ragukan, Tuan Bao? Bolehkah saya menipu Anda dengan persahabatan Anda? Yan Sao juga mengatupkan giginya dan minum dengan dingin. Bao Dong, Anda harus berpikir jernih. Jika Anda jangan menangani masalah ini dengan baik hari ini, aku ada masalah. Ayahku pasti akan mendapatkan keadilan untukku. Omong kosong sekali. Jericho Lee mencubit telapak tangannya dan Yan Sao berteriak, ah. Hentikan, Zhang Feng hampir pecah. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak pada Bao Dong. Tidak bisakah Anda mengelola karyawan kecil? Jika Yan Sao melakukan kesalahan seperti itu, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Anda panti pijat, tidak ingin buka lagi. Kau mengancamku. Wajah Bao Dakai menjadi gelap. Ya. Saya hanya berharap Anda mempertimbangkannya kembali, Tuan Bao. Keluarga Yan bukanlah kucing atau anjing. Mereka memiliki banyak energi. Zhang Feng berkata dengan keras, sekarang lepaskan Yan Sao, usir dia, patahkan kakinya, dan beri dia pelajaran yang menyakitkan. Beritahu dia bahwa tidak semua orang bisa menyinggung perasaan. Dia tidak menginginkan nyawanya, karena dia adalah karyawan di sini, tapi juga karena wajah Bao Dong. Bao Dong, jika kamu setuju, akan baik bagi semua orang untuk tenang. Tapi jika kamu tidak setuju, jangan salahkan keluarga Yan atas kemarahan mereka. Kamu, Pop. Suara Zhang Feng tiba-tiba berhenti, dan tamparan yang jelas membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Jarumnya terdengar, dan kesunyiannya sangat buruk. Zhang Feng tercengang. Untuk sesaat, otaknya kosong sama sekali. Untuk waktu yang lama, kemarahan yang kental muncul di wajahnya. Apa maksudmu, Bao Dong? Bersenandung. Wajah Bao Dakai dingin dan tegas, dan nadanya dalam. Zhang Feng, menurutmu aku bodoh? Bagaimana menurutmu? Bao Dong, apakah kamu gila? Kamu gila. Bao Da menatapnya dengan dingin, beri kamu pilihan, segera minta maaf pada Jericho Lee. Apa? Zhang Feng langsung melompat, izinkan aku meminta maaf kepada bajingan kecil ini. Mimpi. Sepertinya kamu tidak melihat pikiran kotormu, bukan? Anda pikir saya tidak tahu seberapa benar kata-kata Anda. Meskipun saya sudah tua, saya tidak bingung. Bao Da bersenandung dingin, dan pada saat yang sama, matanya beralih ke Jericho Lee. Jericho Lee, katakan padaku, apakah kamu benar-benar menyembuhkan luka di bahunya? Jericho Lee tersenyum padanya, apakah kamu bertanya pada dokter? Keterampilan yang aku pelajari dari tuanku. Katanya sudah sembuh, benar-benar sembuh. Jika luka lama bekas peluru tidak bisa disembuhkan, maka dia tidak perlu bercampur. Bagaimana dia bisa menjadi dokter suci atau bahkan dokter ajaib? Dia pindah dari Changsuande hanya untuk mengingatkan Bao Dakai bahwa yang terbaik adalah berpikir jernih dalam melakukan sesuatu dan siapa yang berdiri di belakangnya. Jangan terlalu panas sampai Anda membuat keputusan yang salah. Sekali Anda melakukan kesalahan, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada kematian tuan muda keluarga Yan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan berat. Jadi begitu. Segera, dia tiba-tiba menoleh untuk menatap Zhang Feng, nada dingin, beri kamu pilihan, sekarang segera minta maaf kepada Jericho Lee. Jika dia tidak memaafkanmu, maka aku tidak akan ikut campur dalam hidup dan matimu lagi. Dia yakin Jericho Lee akan menjadi seorang pembunuh. Jangan katakan bahwa Jericho Lee adalah seorang dokter suci yang berdiri di belakangnya. Energinya berada di luar imajinasi orang awam. Jericho Lee sangat ingin membunuh Yan Sao. Keluarga Yan sama sekali tidak berani menemukan masalah Jericho Lee. Kecuali jika keluarga Yan tidak ingin berada di Lusu lagi dan membuat marah Chang Xuande dapat membuat keluarga Yan menghilang dari Lusu dengan satu kata. Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang Jericho Lee, selain keterampilan medisnya yang luar biasa, tampaknya juga sangat terampil, dan ada hubungannya dengan banyak tokoh besar di kota Lusu. Misalnya, Yu He dan Jericho Lee sepertinya berteman dekat. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Yu dia, tapi Bao Dakai tahu betul bahwa dia adalah saudara dari Deye. Jika orang seperti itu ingin membersihkan keluarga yang keras, bagaimana keluarga yang keras itu bisa menolak? Hahaha. Ketika Zhang Feng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, menurutku kamu kehilangan hati, dan kamu ingin aku meminta maaf kepada seorang anak laki-laki berbulu. Siapa dia yang pantas mendapatkan permintaan maafku? Aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Jangan, aku tidak berpikir dia akan menjadi hebat jika dia tahu bagaimana melakukannya sedikit. Mendengar ucapan itu, Bao Da membuka wajah tak berdaya, menatap Jericho Lee, aku tidak mungkin. Dia keras kepala. Dalam menghadapi hal seperti itu bodoh, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhang Feng, dengan tangan akimbo, berteriak, apakah kamu ingin aku meminta maaf? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan ini. Saya tidak percaya pada kejahatan ini hari ini.
Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan bajingan kecil ini untuk membuat saya meminta maaf. Yan Sao sepertinya tertular olehnya, dan kemudian dia bersenandung dingin, "Nak, aku peringatkan kamu untuk melepaskan tanganmu sekarang. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Yan pasti akan menghancurkanmu. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan keluargamu." Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan rasa ingin membunuh. Yan Sao dan Zhang Feng tidak mengenali kata-kata itu. Bao Dakai mengenali mereka. Dia khawatir. Dia segera maju ke depan dan berkata, "Jericho Lee, sebaiknya kamu tidak membunuhnya. Bisakah kamu menunggu beberapa menit demi aku? Aku akan menelepon. Jika pada akhirnya tidak berhasil, aku menang, aku tidak bertanya padamu apa yang harus kamu lakukan dengan mereka." Jericho Lee tertegun dan menatapnya dengan curiga. Melihat warna permintaan di wajahnya, dia ragu-ragu dan mengangguk. Meskipun dia tidak menganggap serius keluarga Yan, hal berbeda terjadi di panti pijat. Jika dia benar-benar membunuh Yan Sao, keluarga Yan pasti akan menaruh akun tersebut di kepala panti pijat ketika dia kembali. Akhirnya, panti pijatlah yang menderita. Selama periode ini, dia bekerja magang di panti pijat, dan Bao Dakai merawatnya dengan baik. Terlebih lagi, Bao Dakai adalah teman lama Chang Xuande, dan dia tidak bisa terlibat di panti pijat karena cinta dan perhatiannya. Melihat Jericho Lee setuju, Bao Dakai merasa lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan segera memutar nomor telepon seseorang. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, dua pria parubaya bergegas masuk ke kamar. "Paman kedua, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika dia melihat seseorang datang, Yan Sao tertegun. "Dasar brengsek. Apakah kamu akan membuat kami kesal?" Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, dengan wajah marah, bergegas mendekat dan ingin melawan Yan Sao. "Jika bukan karena pria lain, saya khawatir dia akan memulainya. Li Sao, tolong biarkan dia pergi." Pria parubaya itu bertanya. Jericho Lee memandangnya. Begitu dia melepaskan tangannya, Yan Sao jatuh ke tanah. Batuk. Yan Sao tersipu, terbatuk keras, meraba lehernya dan terengah-engah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria parubaya itu bergegas maju, mengangkat kakinya dan menendang masa lalu, "Sial. Jika kamu membuat masalah untukku, aku akan membunuhmu."